Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafs yang dimuliakan Allah, hari ini di tanggal 9 Jumadil Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu 3 Desember 2022, kita kembali mengucapkan kalimat syukur dan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang baik ini Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, taufiknya, sehingga kita bisa melapangkan waktu kita menuntut ilmu sampai kita wafat, tidak ada berhenti. Karena semakin banyak seseorang menuntut ilmu, semakin terasa bahwa dirinya banyak kekurangannya. Jika ada seorang hamba Allah tidak menuntut ilmu atau membatasi menuntut ilmu atau menganggap sudah cukup ilmunya, itulah tanda-tanda orang yang sombong. Maka pada hakikatnya ilmu itu ketika dituntut, dipelajari dan diambil, maka pada saat itulah seseorang hamba merasakan bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alim, Allah maha berilmu. Salah satu manfaat menuntut ilmu itu tanpa ada batas, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kemudian bisa jadi apa yang selama ini kita fahami, kita amalkan, ternyata belum tepat sesuai dengan apa yang diturunkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga semakin lama ilmu itu semakin tajam sampai meninggal. Sekelas ulama di zamannya Imam Syafi'i, tidak ada mereka itu membatasi ilmu. Bahkan muridnya Imam Syafi'i banyak usianya yang lebih tua dari beliau. Ada yang usianya lebih tua dari Imam Syafi'i 15 tahun. Dan termasuk juga yang sering mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat. Apalagi Imam Ahmad yang menjadi murid tauladannya 30 tahun. Imam Ahmad berdoa dalam sujudnya, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa khusus untuk guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan itu beliau ucapkan dalam sujudnya setiap sholat selama 30 tahun. Subhanallah, betapa ikhlasnya gurunya mengajarkan kepada muridnya, dan betapa
tingginya tingkat cinta dan penghormatan muridnya kepada gurunya. Makanya dua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menjadi imam besar, menjadi imam yang terkenal, yang banyak memberikan kontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga karya-karyanya serta fatwa-fatwanya tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama-ulama. Kapanpun ulama, di zaman apapun ulama itu berada, pasti mereka sering menyebutkan nama Imam Syafi'i, nama Imam Ahmad, nama Imam Malik, nama Imam Hanafi, dan lain-lainnya yang sudah terekam di dalam sejarah bahwa sesungguhnya Islam itu tidak bisa dipisahkan dari ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah bisa memahami agama tanpa ada guru? Bagaimana seorang muslim memahami Al-Quran dan hadis tanpa ada para ulama, para guru-guru yang ilmunya turun menurun? Ada namanya istilahnya sanad atau silsilah, mata rantai yang pemahaman itu terus menerus ditularkan kepada para murid-muridnya. Beruntunglah kepada para penuntut ilmu, beruntunglah kepada para peserta kajian, yang mana jika kajian itu dibimbing oleh guru-guru, yang guru-guru itu memiliki kapasitas yang insya Allah cukup untuk menyampaikan agama ini. Salah satu kapasitas yang harus dimiliki seorang guru adalah, yang pertama adalah memahami bahasa Arab, memahami ilmu alat, yaitu namanya dalam istilah pesantren, nama itu ilmu sorof, ilmu nahu dan sorofnya itu adalah sudah khotam. Kemudian ilmu balaghahnya juga demikian. Maka kalau seandainya ada ustadz sudah memiliki ilmu ini, insya Allah ilmu yang dituntutnya pada saat pesantren atau pada saat sanawiyah aliyah atau SMP SMA itu sudah cukup sebenarnya. Dan banyak para ulama-ulama tidak memiliki sarjana ya sampai doktor, tetapi banyak juga ternyata mereka sudah cukup ilmu 6 tahun di pesantrennya atau lebih dari itu dengan ya memahami kitab-kitab klasik, ya kitab-kitab Indo. Adapun yang selengkapnya, untuk melengkapinya, mereka biasanya melengkapinya dengan kuliah S1, S2 dan S3. Pada hakikatnya ilmu itu ada pada jenjang SD, SMP, SMA atau ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Cukuplah itu sebenarnya ya, karena dulu yang namanya belajar ilmu itu dicukupkan standarnya udah sampai aliyah, disebut namanya al-qismul ali ya, disebut namanya al-qismul ali. Al-qismul ali itu di Mesir dulu udah cukup, di Mesir, di Makkah ya, di Makkah itu tahun 30-an, tahun 40-an ya, orang-orang Indonesia menuntut ilmu di Makkah ya, ada namanya Salatiyah ya. Kemudian di Mesir juga itu sudah cukup mereka belajar ilmu itu al-qismul ali. Itu sama dengan kayak kita zaman sekarang ini udah S3 ya, seperti itu. Karena ilmunya udah padat ya, udah padat belajarnya, ilmu alatnya udah cukup ya, kemudian ditambahi dengan matan-matan yang lain mereka hafal ya secara syair dan nazamnya, dan itu sudah cukup ya diterjunkan menjadi ulama. Seperti ulama yang kita kenal di Indonesia namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, dari Banten ya, itu enggak ada ya S1 S2 ya. Kemudian ada lagi namanya Imam Khatib Al-Minangkabawi dari Padang ya. Kemudian ada lagi imam atau namanya kita sebut namanya Arsyad ya Al-Banjari ya, itu dari Banjar
Ya, itu lebih kurang masanya hampir sama, ketemu ya mereka semuanya. Ya, kemudian ada lagi generasi seterusnya, contohnya Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili dari Medan. Ya, itu semuanya mereka bermukim ya di Makkah ya lebih kurang 20 tahun minimal, atau ya sampai meninggalnya di sana. Seperti itu. Ini sekilas saya sampaikan kenapa kita harus menuntut ilmu. Nggak ada ruginya kita menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmunya secara offline. Adapun menuntut ilmu secara online itu hanya pelengkap, bahkan sebagian ulama tidak membolehkan talaki Quran mengambil sanad ya, seperti Syekh Mahir Al-Munajjid ya tidak membolehkan, ya tidak mengizinkan mengambil sanad lewat online. Ya, tetapi mengambil sanad itu harusnya langsung talaki ke gurunya. Sebagaimana Rasulullah sudah mencontohkannya dengan Jibril, ketemu langsung Jibril ya di bulan Ramadan talaki ya dengan Rasulullah SAW. Demikian juga para sahabat Nabi talakinya langsung offline, bukan online. Online itu hanya untuk menyempurnakan ya, untuk menyempurnakan yang asasi atau yang fundamental, yang pondasi itu ada di offline ya. Maka jangan merasa bahwa online itu udah cukup untuk menuntut ilmu ya, apalagi Al-Quran lebih bagus offline ya. Kemudian apalagi menuntut ilmu yang lainnya pastilah banyak manfaatnya, kemudian termasuk juga nilai pahalanya, keberkahannya ya, semuanya pasti Allah ya berikan kelebihan. Walaupun ya sekarang ini kelebihan online itu belajar bisa internasional, bisa belajar antar negara, karena nggak mungkin pembicaranya diundang tiap bulan ya ke Indonesia. Itu adalah bahagian dari kemudahan. Yang penting dua-duanya boleh diamalkan, tapi jangan sampai offline-nya tidak ada. Jangan online melulu, karena itu bukan aslinya. Al-aslu fi thalabil ilmi, asal dari menuntut ilmu itu adalah offline. Kemudian kalau ada online itu hanya pelengkap, takmilah, pelengkap saja. Ya, sebagaimana kita sholat fardu itu ditutupi dengan sholat sunnah. Ya, kalau kita sholat fardu aja nanti ada yang kurang. Ya, ditempel bocor-bocornya. Ya, ada bocor di sholat fardu, nggak khusyuk. Ya, ada sholat fardunya, kemudian di situ ada kekurangannya, ditempel dengan sholat sunnah. Makanya ada sholat sunnah rawatib sebelum zuhur, ada 2 rakaat atau 4 rakaat, silakan. Sholat ba'da zuhur ada 2 rakaat atau boleh 4 rakaat. Sebelum asar ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, sebelum maghrib juga boleh 2 rakaat. Setelah maghrib ada 2 rakaat atau boleh ditambah lagi dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat sebelum isya ada 2 rakaat, ba'da isya juga ada 2 rakaat. Kemudian apalagi yang paling penting, sebelum subuh ya Rasulullah SAW itu ya melebihkan sholat sunnah sebelum subuh. Dalam safarnya, dalam musafir, Rasulullah SAW itu jarang meninggalkan 2 sholat sunnah. Jarang meninggalkan 2 sholat sunnah. Rasulullah kadang-kadang meninggalkan sholat rawatib, tetapi dalam safarnya, dalam berpergiannya, Rasulullah itu tidak meninggalkan sholat sunnah witir dan sholat sunnah sebelum subuh. Dua-duanya dilaksanakan, diamalkan oleh Rasulullah walaupun sangat sibuk dalam safarnya. Maka itulah ya yang paling penting, kita harus lihat kondisinya di mana kita berada, sehingga sholat sunnah itu tetap dilaksanakan ya pada waktu lapang dan pada waktu kita lagi senggang. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu sekedar mukaddimah dari saya. Ibarat kayak kita namanya ya naik mobil harus ada pemanasan. Ya, naik motor ada dipanaskan dulu. Olahraga harus ada pemanasan. Sholat fardu juga ada pemanasannya, ada sholat sunnah. Rasulullah SAW sholat tahajud, sholat malam itu ada pemanasannya. Pemanasannya adalah 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat ringan dilaksanakan oleh Rasulullah. Baru Rasulullah SAW melaksanakan sholat qiyamul lailnya dengan panjang bacaannya, dengan panjang rukuknya. Bahkan disebutkan oleh para ulama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malamnya yang paling sering jumlah rakaatnya, tapi panjang bacaannya adalah 13 rakaat. 10 sholat qiyamul lail tambah 3 witir. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu minimal 7 rakaat, 4 qiyamul lail tambah 3 witir. Ya, bukan kayak kita bangun malam-malam pas-pasan mau sholat subuh kita 2 rakaat tambah 1 witir. Kenapa? Karena pas-pasan, karena bangunnya memang sengaja nggak mau cepat-cepat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa Rasulullah itu bangun malamnya bukan jam 4 pagi, bukan jam 3 pagi, bukan pula jam 2 pagi. Rasulullah setiap saat, setiap malam itu paling lambat jam 12. Paling lambat jam 12. Bahkan ada sebagian mengatakan jam 11 udah bangun. Berarti Rasulullah hanya 2 jam tidur satu malam. 2 sampai 3 jam tidurnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebaik-baik sholat malam itu bukan di ujungnya. Bukan di ujungnya. Yang paling bagus adalah di tengah-tengahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil, ya, qumil laila illa qalila, ya, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Nisfahu itu dihitung dari mana? Setengah itu dihitung dari mana? Setengah itu dihitung dari terbit dari tenggelam matahari maghrib sampai waktu subuh. Jika dibagi 2 maka muncullah jam 12. Jam 12 malam. Maka Rasulullah sholatnya itu mulai jam 12 malam sampai sekitar sahur, sebelum sahur, ya, atau jam 4 lah, atau jam 3, ya. Itulah waktu yang disiapkan Rasulullah untuk bermunajat kepada Allah, bukan 1 menit, bukan 2 menit, bukan 15 menit kayak kita ini. Tetapi Rasulullah itu sholat malamnya mulai jam 12 sampai jam 3. Saya bilang itu minimal. Berarti 3 jam berdiri lama, 3 jam berdiri lama, 3 jam rukuk yang lama, dan seterusnya. Begitu. Maka ya, apabila kita ingin tahu rahasianya ini, memang ketika seseorang itu sudah bisa bangun malam, maka semuanya akan terbuka. Ya, akan terbuka semuanya. Ya, apa yang diinginkan itu Allah mudahkan. Ya, besoknya bangun pagi, besoknya di pagi hari, di siang hari dalam keadaan kondisi aman, nyaman, ya, tentram, karena Allah sudah memberkahi dia di waktu pagi. Bahkan para ahli medis kesehatan pun mengatakan sebaik-baik udara yang dihirup oleh manusia itu adalah waktu tengah malam sampai subuh. Itu paling bersih udaranya, paling bersih. Ketika kita buka jendela, ya, kita kita hirup, ya, udara di malam hari jam 3, jam 2 lah, atau jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 pagi, itulah udara paling bersih. Ya, terbukalah. Makanya Nabi Muhammad itu ketika bangun, Rasulullah itu langsung lihat ke langit, membaca 10 ayat surat Ali Imran yang terakhir, ya, sampai kalimat ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu Rasulullah melihat langit. Kenapa? Karena ya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat tahajud biasanya Rasulullah tetap membaca ayat itu. Baik, di sini saya ingin sampaikan bahwa kita dalam kajian ini beberapa berseri akan membahas Rasulullah sang guru. Ya, Rasulullah sang guru. Saya tidak mau cepat-cepat, karena kita ingin mendalaminya dan menjiwainya, bukan sekedar materi lewat saja, ya, tetapi materi ingin diamalkan bersama-sama. Dan pembahasan ini tidak hanya untuk guru pendidik dan kependidikan saja. Ini untuk semuanya. Semua kita guru. Sebagai orang tua dia adalah guru, sebagai guru dia guru, ya, sebagai pendidik dia guru, sebagai dosen dia guru, ya, sebagai apapun dia guru, karena guru itu adalah tugas kita semua. Maka materi ini bukan khusus untuk para guru, tetapi materi ini insya Allah untuk semua, ya, manusia yang hidup di permukaan bumi, ya, yang alhamdulillah para ulama-ulama banyak, ya, sudah menuliskan ini. Di antaranya yang paling banyak yang paling lengkap menuliskan ini adalah Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, ya, Ar-Rasul Al-Muallim, dan banyak juga yang lain saya sudah lihat. Makanya materi ini saya ambil dari beberapa kitab,
ya, sehingga bisa untuk ya disimpulkan seperti inilah minimal standar seorang muslim ya mencontoh dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam menjalankan ya amanah ya dan misi menjadi guru. Yang pertama yang penting untuk kita ketahui bersama adalah ya, dalam slide ini saya akan tampilkan beberapa hal. Ya, yang pertama, Al-Qur'an maupun hadis Nabi menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah guru. Jadi supaya kita yakin bahwa memang kalimat guru itu sudah disebutkan oleh Allah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sendiri. Sehingga jelaslah bahwa guru itu menjadi guru dalam kehidupan ya, bukan guru sekolah. Ya, kalau guru sekolah itu bersifat semu, dalam waktunya juga sebentar. Tapi dalam kehidupan sebenarnya setiap orang harus menjadi guru. Ya, walaupun memang hari ini kita mengatakan guru itu yang formalnya ada di sekolah, ada di pesantren, tetapi sebenarnya guru itu sepanjang hayat. Guru adalah tugas manusia sepanjang hayat. Bukan guru itu adalah tugasnya guru yang ngajar di sekolah aja. Tapi alhamdulillah kalau dia jadi guru di sekolah, otomatis wajib untuk mengamalkan dan memahami ya materi seperti ini. Yang pertama, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah yang mengutus untuk mereka yang ummi. Allah mengutus untuk mereka yang ummi. Mengutus apa? Mengutus seorang rasul. Ya, minhum. Minhum itu artinya rasul ini berasal dari keturunan orang Arab ini juga, orang Arab yang ummi ini juga. Nanti tugasnya apa? Tugasnya diantaranya adalah yaitu akan mentalakikan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada mereka, karena Quran itu adalah sumber wahyu yang pertama, dibacakan kepada mereka, diajarkan, dihafalkan oleh para sahabat Nabi. Kemudian apalagi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya tilawah aja. Makanya ketika kita berbicara tentang program tahfiz, ini saya sampaikan kepada pengelola sekolah pesantren termasuk di Al-Fityan. Ini tugas berat kita. Jangan hanya tugasnya menghafal. Jangan hanya tugas kita menghafalkan. Jangan hanya anak-anak menghafalkan. Tambahi dengan tadabburnya. Tambahi bagaimana ruhul Quran itu ada dalam diri mereka. Karena kalau seandainya hanya menghafal aja itu nanti tidak ada nilai yang mereka akan ambil. Tidak ada karakter Qur'annya yang akan diterapkan dalam kehidupan. Maka tugas berat memang ya, saya bilang berat. Ya, sebagai seorang pengelola, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang guru, tugas beratnya adalah pertama kali semuanya harus menjadi qudwah. Sebelum kita menjadi guru, kita harus menjadi qudwah. Apakah Al-Quran itu sudah kita amalkan? Apakah ruhul Quran itu sudah ada dalam diri kita? Jangan hanya kita bilang anak-anak ini harus ruh Qurannya menghafal Quran 5 juz, menghafal Quran 10 juz, menghafal Quran 15 juz, menghafal Quran 20 juz sampai 30 juz. Sementara kita itu nggak ada ruh Qurannya. Akhlak kita itu nggak mencerminkan seperti seorang ahli Quran. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran.
Maksudnya apa? Maksudnya akhlak Nabi itu ada semua dalam Al-Quran. Semua nilai-nilai kebaikan, kemuliaan hidup yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu ada dalam diri Nabi. Maka kepada seorang guru, pengelola, pimpinan, ustadz, ustazah, kalau memang menginginkan anak-anaknya menghafal Quran tapi memiliki sifat ahlul Quran, ya maka syarat utamanya bukan sekedar teori, bukan sekedar breakdown kegiatan kaldik itu adalah disebut namanya cuman sistem itu namanya. Ya, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah bagaimana praktek harian karakternya. Ya, seperti itu. Makanya ya diperlukan istihad, ya, diperlukan kesungguhan, inovasi para pengelola pendidikan ini untuk yang memikirkan bagaimana generasi yang ingin menjadi penghafal Quran itu ya bukan hanya sekedar menghafal dan membaca. Lihat ini ayatnya. Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan, bukan hanya membacakan, bukan hanya menghafalkan. Lihat ayat selanjutnya. Wa yu'allim. Ya, wa yuzakkihim, ya, wa yuzakkihim. Ada kalimat tazkiyah ternyata, ada kalimat akhlak. Jadi ini satu paket, bukan dipisah-pisah. Ya, ada sekolah misalnya targetnya hafal 30 juz, tapi nilai tazkiyahnya nggak ada, nilai taklimnya nggak ada, maka tidak akan sempurna. Maka 3 dimensi. Yang pertama, Quran itu dihafal, tilawah, kemudian Quran itu dibaca, ditambahi, dilengkapi dengan tazkiyah. Ya, ada karakter, ya, nilai-nilai Qur'aninya muncul dalam kehidupannya, ruh Qur'annya ada, ya, akhlakul karimahnya ada. Kemudian baru wa yu'allim. Apa wa yu'allim? Wa yu'allim itu memahami isinya. Taklim, memahami isinya, baik itu yang berbentuk ahkam seperti hukum-hukum atau yang berbentuk akidah, termasuk juga yang berhubungan dengan cerita qasas atau yang berhubungan dengan nilai-nilai yang lain yang ada di sana, akhlakul karimah, sehingga kalimat ta'lim itu bukan sekedar memahami maknanya, memahami kosakatanya dalam Al-Quran, tapi mentadabburi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Itu makna ta'lim lebih luas. Inilah kalimat ta'lim, inilah yang kita ambil dalam ya materi ini, bahwa Rasulullah adalah seorang guru. Rasulullah adalah seorang muallim, yu'allim. Kalimat yu'allim dalam bahasa Arab itu sama dengan muallim juga. Ya, cuman berbeda dari sisi ya strukturnya saja. Ya, jadi yu'allim sama muallim itu asal usulnya sama. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah itu ketika diutus menjadi seorang guru, ya, untuk Al-Quran, kitab, wal hikmah, yaitu hadis, sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Karena dulunya mereka orang Arab itu dalam keadaan sesat, menyesatkan. Ya, mereka minum khamar, bahkan khamar itu, minum yang memabukkan itu, mereka buat syair-syairnya. Orang Arab itu ya di zamannya sebelum Nabi Muhammad pun itu sudah memang kelebihan mereka itu sangat tinggi sastranya, sehingga yang mereka tuliskan dalam syairnya itu bukan hanya syair-syair jahiliyah seperti masalah ayat tentang cinta-cinta ya atau yang lain-lainnya, tetapi ternyata khamar pun mereka bisa syairkan. Khamar itu bermacam-macam, seperti orang yang yang suka minum kopi, ya, ada orang yang suka minum kopi itu dia bisa mengkoleksi kopi itu berpuluh-puluh kopi. Ya, demikian juga minum khamar itu bermacam-macam jenisnya. Maka dalam syairnya orang Arab waktu dulu itu yang namanya khamar mereka tuliskan dalam bentuk bait-bait syair, ya, khamarnya. Itulah menunjukkan mereka sesat. Sampai itu aja mereka buat. Datanglah Rasulullah untuk menjumpai mereka. Maka saya tambahkan sedikit, ada kalimat ummi. Ada kalimat ummi di sini. Kalimat ummi dalam Al-Quran ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ummi? Allah Subhanahu wa taala mengutus
kepada orang Arab yang buta huruf, ya, kalau bahasa Indonesia buta huruf, ya, al-ummi. Kenapa kau ummi? Memangnya orang Arab nggak pandai untuk menulis misalnya. Orang Arab itu misalnya nggak sama sekali buta huruf. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah dibandingkan dengan bangsa Romawi dan Persia. Karena waktu itu Nabi Muhammad diutus, kalau kita tahu dalam sejarah, Nabi Muhammad itu kan lahir, sudah ada kerajaan besar, sudah ada imperium yang besar, sudah ada kerajaan yang besar di dunia, disebut namanya kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Ya, Romawi sama Persia itu, ya, dua-duanya kuat, sangat kuat mendunia waktu itu. Maka kalau dibandingkan orang Arab dengan Persia dan Romawi, maka orang Arab itu bodoh-bodoh, itu maksudnya. Orang Arab itu bodoh-bodoh dulu, karena peradaban itu ada di Persia dulu, ya, yang pusatnya di Iran, ya. Kemudian ada Romawi, ya, dua-duanya kuat dan alhamdulillah sebagaimana dalam sejarah, dua-duanya dua-duanya hancur, dua-duanya itu mereka tunduk kepada Islam, tunduk kepada kekuatan Islam, ya, sebagaimana dalam sejarah bahwasanya Romawi tunduk, dan ada surat Ar-Rum namanya, surat Rum, Ghulibatir Rum. Dalam bahasa Arab, ghulibat itu sebenarnya kata kerja sudah terjadi, tapi kok kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ghulibatir Rum? Rum sudah, Romawi, kata Allah dalam surat Ar-Rum, Romawi itu telah dikalahkan, kata Allah. Ternyata dalam bahasa Arab itu ada namanya sesuatu yang disebutkan telah berlalu, tapi tujuannya menunjukkan pasti. Dan memang pasti, ya, memang pasti bahwasanya, ya, Romawi itu dikalahkan, ya, dikalahkan oleh kaum muslimin, ya, dikalahkan oleh, ya, oleh pasukan-pasukan kaum muslimin, yang mana pada saat itu, ya, Rasulullah sudah mewakilkan para sahabatnya, karena memang kemenangan kaum muslimin, ya, terhadap Romawi ini itu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pada saat Nabi Muhammad diutus itu sudah ada peradaban Romawi dan Persia. Dibandingkan dengan orang Arab, maka orang Arab itu kalah kalah secara akademik. Indonesia contohnya itu kalah dengan bangsa yang lain, ya. Jangankan masalah pendidikan, olahraga aja, ya, misalnya Piala Dunia, Indonesia nggak akan pernah ikut, apalagi masalah pendidikan Indonesia nggak pernah menang. Kenapa? Karena kurikulumnya, ya, suka ganti-ganti, 5 tahun sekali ganti-ganti, karena ada proyek buku. Kok buku itu direvisi, kok buku itu harus dibeli lagi, ya. Ilmu itu dari dulu itu aja, ya. Makanya kalau belajar ilmu bahasa Arab, ya, ilmu syariah, itu nggak ada bukunya diganti-ganti. Yang namanya kitab Sahih Bukhari, ya, itu aja. Sahih Muslim itu aja, Tirmizi itu aja, ya. Demikian kitab-kitab yang lainnya. Maka kalau seandainya 5 tahun diganti-ganti kurikulumnya, bagaimana mungkin Indonesia menjadi bangsa yang memiliki peradaban? Ini tugasnya generasi kita. Mudah-mudahan di Alfitian ada nanti jadi presiden, ya, dari Alfitian ini ada yang jadi menteri, biar dirubah, ya, kurikulumnya menjadi kurikulum yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Makanya, ya, pada saat itu orang Arab, ya, nggak tahu apa-apa dibandingkan dengan Persia, ya. Pendidikan mereka biasa-biasa saja, walaupun mereka pintar bersyair, tapi mereka, ya, orang Arab itu dibandingkan Persia dan dibandingkan dengan Romawi disebut ummi. Apa ummi? Buta huruf. Bukan buta huruf semuanya, enggak. Bukan buta huruf. Mereka bisa nulis kok, ya, mereka bisa membaca, mereka bisa bersyair, tapi maksudnya menunjukkan bahwa itu bodoh-bodoh,
Mereka itu bodoh-bodoh dulu, ya, dibandingkan dengan umat yang sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad diutus untuk mereka. Bodoh, sesat, apalagi nih, sudah bodoh, sesat, pintar, sesat, itu masih mendingan daripada bodoh sama sesat, ya. Maka datanglah Rasulullah SAW untuk, ya, merubah mereka, ya, secara alami. Ya, innama bu'istu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak mereka semuanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, inna ummatun ummiyah la naktubu wala nahsubu. Kami adalah umat, kami orang Arab. Dulunya kami adalah umat yang ummi, umat yang nggak pandai membaca, nggak pandai menulis, dan nggak pandai berhitung. Pintar apalagi yang berhubungan ilmu falak, ilmu perbintangan, yaitu nggak pandai mereka. Makanya muncullah isyarat hadis qauli, ya, hadis perkataan Nabi tentang bulan itu. Kata Nabi, asyahru haza hakaza wa hakaza. Bulan itu 29. Bulan hijrah itu kebanyakannya 29 dan kadang-kadang 30 jumlahnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Arab itu memang, ya, tidak pandai berhitung. Akhirnya dimunculkan cara yang mudah untuk cara berhitungnya. Begitu. Tapi setelah Rasulullah hadir, orang Arab menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berwibawa, ya, bahkan mereka banyak yang menjadi ilmuwan dan seterusnya. Itulah hikmah dari diutusnya Rasulullah menjadi rahmat lil alamin. Kemudian selanjutnya, ya, sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan, penyebutan ummi di sini secara umum kembali kepada orang Arab, karena mereka yang disebut sebagai, ya, ummatun ummiyah. Karena di zaman tersebut orang-orang Persia dan Romawi mereka sudah pandai membaca, yaitu zaman, ya, ketika Nabi diutus kepada orang-orang Arab. Tentu di kalangan orang-orang terdapat orang-orang yang pandai baca tulis, akan tetapi secara umum mereka tidak bisa baca tulis karena mereka adalah umat yang bersandar kepada hafalan. Jadi kelebihan orang Arab itu, ya, sandarannya suka menghafal. Makanya orang Arab ini, ya, orang Arab dan sekitarnya, ya, orang Arab, orang Persia, Parsi, ya, orang Parsi, orang India juga, ya, itu mereka orang dari Bukhari juga atau dari Rusia itu, ya, kalau dibandingkan dengan orang Indonesia cepat paham, cepat lupa, ya, cepat paham, lambat menghafal, cepat lupa. Itu takdir, itu sudah qadarullah. Jarang orang Indonesia itu cepat menghafal, ya, cepat menghafal, ya, lambat lupa itu jarang, sangat jarang. Kalau ada di Indonesia ada orang cepat menghafal dan lambat lupa, ya, lambat lupa itu mungkin 1001 orang. Itulah kelebihan, itulah kelemahan kita orang Indonesia. Tapi kelebihan orang Indonesia adalah pintar memahami, cepat memahami, dan pintar juga menganalisa. Tapi orang Arab kelebihannya, secara umumnya, walaupun nanti ada yang bagus juga, secara umum orang Arab itu banyak pintar, secara pemahaman itu mungkin standar saja, tetapi paling banyak orang Arab itu paling banyak menghafal, cepat menghafalnya, dan lambat lupanya. Ya, lambat lupanya. Makanya orang Arab itu banyak menghafal nama-nama ayahnya, minimal 10 ayahnya dihafalnya. Ya, menghafal kakeknya, ya, Muhammad bin Abdullah bin dan seterusnya. Ya, kalau kita misalnya nama ayah kita itu dihafal oleh mereka semua. Ya, kalau kita ditanya 5 orang aja di atas kita nggak tahu kita. Saya yakin yang di sini nggak ada yang hafal 5. Kalau ada yang hafal 5, saya kasih sekarang 50.000. Ya, kalau ada, tapi harus serius, ya, menyampaikannya. Nanti aja di luar forum ini. Ya, paling hafal 3 kayaknya ada. Kalau 5 dan seterusnya itu sedikit jumlahnya. Tapi kalau Arab itu minimal 10 hafal mereka. Dan dari kecil diajarkan dari kecil tentang nasab orang tuanya. Sebenarnya mengajarkan nasab, mengajarkan keturunan kepada anak-anak kita itu hukumnya sunnah. Kata Rasulullah, ajarkan anakmu itu nasab. Ada memang riwayatnya. Makanya orang Arab itu suka mengajarkan nasabnya itu kepada ayah-ayahnya, kepada anak-anaknya. Seperti itu. Karena itu bahagian daripada
kemuliaan keturunan namanya. Kalau ada orang nggak hafal ayahnya siapa, kakeknya siapa, maka orang ini dianggap tidak mulia. Maka kemuliaan dalam Islam itu dia bisa menghafal nama orang tuanya ke atas. Minimal kalau nggak hafal ada silsilah ditulisnya di rumahnya, di bukunya, ada pohon, ya, pohon silsilah antara dia dengan kakek-kakeknya semua. Ya, itulah bahagian daripada kemuliaan namanya. Karena kalau seandainya nggak ada nasabnya, nggak ada keturunan, berarti mohon maaf ya, mohon maaf, itu disebut anak zina namanya. Ya, disebut anak zina. Nauzubillah min zalik. Ya, seperti itu. Baik. Maka orang Arab ini memang dulu bersandar kepada hafalan, ya. Mereka belajarnya melihat aja, melihat menghafal, melihat menghafal. Menulis itu enggak, jarang itu. Menulis jarang. Ya, itu pun menulis itu ada memang sebagian sahabat Nabi disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi penulis, itu ada. Tapi enggak semuanya bisa menulis. Ya, sedikit, karena memang mereka budayanya budaya menghafal. Ya, budaya menghafal, bukan budaya menulis. Tapi setelah adanya Rasulullah, ilmu berkembang, kemudian ada juga datang dari utusan, datang bangsa lain, ya, banyak yang masuk Islam, ya, berkunjung ke Madinah untuk belajar kepada Nabi. Ada namanya Bilal dari Parsi misalnya, kemudian datang lagi dari mana-mana, ya, itu akhirnya mereka belajar bahasa, ya, bahasa yang bukan bahasa Arab, bahasa asing, ya, mereka belajar nulis, mereka belajar ABC, akhirnya jadi pintar. 2 slide lagi, ya, insya Allah. Kemudian kalau kita bicara tentang hadis, ya, Rasulullah itu menyatakan hadis Nabi itu menjelaskan tentang Rasulullah itu adalah seorang guru sangat banyak. Ya, sangat banyak hadisnya. Satu aja yang saya ambil dari Sahih Muslim, ya, disebutkan bahwasanya seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Langsung terjemahan aja. Ya, ketika kami sholat bersama Rasulullah, berarti Muawiyah bin Hakam ini bercerita, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz atasa rajulun minal qaumi. Ya, ada satu orang bersin. Ya, ada satu orang bersin dalam salat. Fakultu, lalu sahabat Nabi ini menjawab bersinnya. Kan kalau kita di luar sholat kan memang dianjurkan itu, ya, ada orang bersin, alhamdulillah katanya kan, baru kita bilang yarhamukallah. Lalu sahabat Nabi ini ketika saat mendengarkan itu ingin mengamalkan hadis Nabi, kalau ada orang bersin kau jawab dengan yarhamukallah. Faromanil qaumu bi absarihim. Namanya mereka lagi belajar sholat ini kan, baru awal-awal Islam lah saya bilang, maksudnya belum begitu sempurna Islam itu diajarkan Rasulullah. Langsung pada saat sholat itu faromani al qaumu bi absarihim. Sahabat Nabi yang lain nengok kiri, nengok kanan. Siapa itu tadi? Siapa itu yang mengucapkan yarhamukallah dalam sholat? Lalu fakultu wa suqla ummiyah. Ini bahasa Arab, ya, diringkas namanya, tetapi ada memang ucapan ini, yaitu dalam bahasa Indonesia, binasalah jatuhlah ibuku. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, maksudnya seseorang itu kalau dia latah itu kan keluar kata-kata waktu dia kecil, diajarkan kata-kata yang disebutkan dalam lingkungannya. Mampus katanya kan, kalau bahasa kami itu mampus segala macam, itu kan biasalah bahasa harian orang ini. Seseorang itu kan kalau berbicara sesuai dengan lingkungan. Makanya anak-anak seusia TK, SD itu kalau dia di sekolah
berinteraksi dengan teman-temannya, itu dia akan ikut temannya itu. Kalau bahasanya bagus, bagus semua. Makanya saya sampaikan kepada para pengelola sekolah dan para orang tua, itu wajib orang tua juga ikut mengkonter bahasa. Jangan bahasa-bahasa jelek, bahasa kotor itu ya dibiarkan anak-anak untuk mengucapkannya, karena zaman sudah canggih teknologi, mereka ada yang lihat dari media sosial atau lingkungan dari keluarganya, lingkungan dari tetangganya, muncul kalimat kotor. Akhirnya kawan-kawan yang harusnya bersih itu ikut-ikutan. Maka ini tugas bersama, jangan disalahkan anaknya, tapi kita wajib kerjasama. Kita bersaudara, jangan salahkan, oh anak ini sumbernya. Jadi dibully akhirnya anak ini, dibully, nggak bagus. Yang bagus itu adalah sama-sama untuk memperbaiki. Ya seperti itu. Maka pada saat dia mengucapkan itu, ya sampai dia mengucapkan masya'nukum sampai begitu. Ini awal-awal belajar sholat lah namanya kan, masya'nukum. Kenapa kalian itu melihat aku secara serius? Aku kan istilah dalam hati lah, dalam hatinya itu aku kan sudah benar-benar menjawab bersinnya seorang temannya dalam sholat, dijawab dengan yarhamukallah. Kenapa kalian kok lihat aku dengan pandangan yang serius? Tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna biaidihim ala afghazihim. Ketika sahabat Nabi itu si Muawiyah bin Hakam ini sedikit marah lah ya, dalam sholat itu sedikit marah itu maksudnya sedikit tersinggung lah saya bilang ya, tersinggung. Lalu sahabat Nabi yang lain itu memukulkan ya, ini dalam sholat ya, ini dalam sholat, memukulkan sedikit paha mereka. Dipukul dikit, bukan suara. Makanya suara itu bisa membatalkan sholat. Ya, suara bisa membatalkan sholat, kecuali kalau mengingatkan imam yang lupa. Laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan mendengar imam salah, ketika imamnya salah, ketika itu laki-lakinya diam, maka mereka cukup menepukkan tangan satu kali. Itu. Jadi perempuan tidak ada suara, laki-laki suaranya dengan zikir subhanallah. Maka dalam hal ini mereka pun nggak mau berbicara. Kenapa kamu lihat kamu? Karena kamu salah. Akan gitu kan? Nggak mungkin bilang gitu. Makanya mereka cukup memukulkan sedikit paha mereka. Itu artinya apa? Oh, kau salah sebenarnya. Kok kamu ucapkan yarhamukallah dalam sholat? Falamma ra'aituhum ya yusmitunani, karena mereka udah sedikit menegur sahabat ini, ya maka diamlah sahabat ini. Maksudnya ya udahlah, ini kayak seperti sholatnya anak-anak jadinya ceritanya ya, padahal orang dewasa yang sholat nih ya, namanya kan di awal-awal. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad udah selesai sholat ya, maka Rasulullah pun ya ingin mau menjelaskan, ingin mau menyampaikan ya bagaimana sebenarnya sholat yang benar. Ya, maka sahabat ini mengatakan, Muawiyah namanya bin Hakam mengatakan, fabi abi huwa wa ummi, demi ayahku dan demi ibuku, ma ra'aitu ya, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat ya seorang guru dari dulu sampai akan datang yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah, fawallahi, karena Rasulullah ma kaharoni, karena Rasulullah SAW tidak menyakitiku. Ya, kalau misalnya gurunya tegas, gurunya bengis, gurunya kejam, itu dipukul lah kira-kira. Enggak, Rasulullah itu ma kaharoni, enggak menindasku, enggak menyakitiku, wala dharabani, enggak memukulku. Ya,
Masa dalam sholat ada orang baca yarhamukallah? Masa dalam sholat ada orang berbicara? Seperti anak-anak jadinya kan. Kalau anak-anak mungkin kita masih toleransi lah. Ini kayak seperti anak-anak sholatnya. Tapi Rasulullah tuh enggak marah, Rasulullah tuh enggak memukul, wala syatamani, dan Rasulullah tidak pula mengejekku, mengecilkanku, merendahkan diriku di hadapan orang lain. Apa yang diucapkan Nabi? Qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu enggak boleh bicara. Udah ada ucapannya, itu maksudnya. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu adalah ada tasbihnya, ada takbirnya, ada membaca Quran. Maka kesimpulannya di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Rasulullah adalah seorang guru yang mulia, seorang guru yang pintar, seorang guru yang bijak. Nah, ini buktinya. Terakhir ya. Satu slide lagi terakhir, sabar. Ya, fihi bayanun. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim disebutkan tentang hadis yang tadi, fihi bayanu makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini beberapa faedah dapat kita ambil kesimpulan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min azimil khuluqil ladzi syahidallahu taala lahu bihi. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang akhlaknya paling baik. Yang kedua, warifqihi bil jahili, bahwa Nabi Muhammad dari hadis yang tadi bisa disimpulkan Nabi Muhammad sangat berkasih sayang, lembut kasih sayang, sangat sayang. Ya, sangat sayang itu artinya apa? Ya, walaupun ada orang bodoh, ya ada bodoh, sebodoh-bodoh apapun murid. Nah, itu maksudnya. Sebodoh-bodoh apapun murid, guru nggak boleh membeda-bedakan. Yang pintar dipuji-puji, ya, yang nggak pintar dijelek-jelekkan. Itu bukan guru. Guru yang benar tidak membedakan, karena semuanya wajib untuk dimuliakan. Yang namanya murid tetap murid selama-lamanya, dan murid itu dimuliakan. Mau pintar nggak pintar, mau bisa nggak bisa, ya murid itu tetap dimuliakan. Walaupun muridnya rendah EQ-nya, rendah pemahamannya, ya nggak pintar sama sekali. Tapi banyak juga rupanya setelah murid ini lulus di sekolah dia bodoh, dia nggak pintar, rapotnya merah, tapi banyak yang sukses rupanya. Karena sukses itu nggak dipandang dari akademik semata-mata, ya nggak dipandang dari itu, dipandang dari bagaimana nanti Allah membesarkan dia menjadi orang hebat. Ya, bahkan banyak orang pintar, ya juara 1 di kelas, ya tetapi setelah itu nggak berhasil. Maka itu tergantung bagaimana nanti dia besarnya, apakah dia bisa ya untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Ya, seperti itu. Yang ketiga wa husni ta'limihi. Ya, bagaimana bagusnya Nabi Muhammad itu cara mengajarnya, metode pengajaran Nabi itu bagus banget. Ya, nggak langsung ditegur, nggak langsung disalahkan di depan orang. Ya, tapi Nabi Muhammad mengatakan hanya sekedar kalimat, sesungguhnya sholat ini ya tidak bisa ada lagi perkataan yang lain kecuali ada tasbih, ada takbir, ada qiraatul Quran. Yang kelima atau yang keempat adalah wal lutfi bihi. Ya, dan salah satu kelebihan Rasulullah itu adalah sifatnya sangat lembut. Kalau yang tadi yang pertama itu penyayang, ya, sekarang lembut. Terus apalagi terakhir wa taqribis shawabi ila fahmihi, dan Rasulullah itu sangat suka ya memberikan pemahaman dulu, memberikan pemahaman yang benar, ya bukan menyalah-nyalahkan. Dikasih pemahaman ya yang benar, ya di coaching dulu dia, ya diberikan pemahaman dulu, diajarkan, baru ya disampaikan kepadanya ya seperti apa yang benar dan dipraktekkan. Wallahu alam. Demikian
kajian ini yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah sudah pas sesuai dengan jadwal, jam 9 lewat dikit. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, seri yang kedua, seri yang ketiga, dan seterusnya nanti akan dilanjutkan lagi dengan tema yang sama, yaitu temanya tetap ya beberapa kali pertemuan, yaitu Rasulullah sang guru. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.